Disutradarai oleh Bram Ferrino, film ini mengangkat pepatah lokal yang sering digunakan untuk menekan pentingnya menghormati adat dan menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Berkisah tentang aturan minum kopi yang tidak boleh ditolak sebagai bentuk persilahan adat lokal setempat. Mereka yang menolak minum kopi akan mendapat malapetaka, bahkan kesialan hidup hingga ajal menjelang. Kisah berpusat pada dua muda-mudi yang gemar mengeksplorasi tempat angker baru di Pangkal Pinang. Perjalanan eksplor itu berakhir di sebuah kos angker yang terkenal akan makhluk gaibnya. Dengan kesadaran penuh, mereka nekat tinggal di tempat itu hingga hal buruk tak henti menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu, Chloe memulai aktivitas di YouTube dengan menayangkan perjalanan mistisnya ke gedung angker terbengkelai. Pria yang memiliki tulang lunak itu bercerita panjang lebar terkait asal mula bangunan angker yang konon sering terlihat penampakan kuntilanak di sana. Ia bertemu dengan seorang gadis yang mengaku sebagai indigo dan praktisi supranatural bernama Christine. Gadis itu mengaku sudah menyalakan kemenyan di dalam ruangan paling angker untuk mengetahui seberapa besar energi gaib yang terpusat di tempat itu. Tak berselang lama, muncul sosok pocong putih yang berdiri tepat di belakang mereka berdua. Christine dan Chloe lari kalang kabut ketakutan hingga kamera berubah menjadi gelap gulita dan film pun dimulai. Setelah melakukan live streaming di YouTube, Chloe memeriksa semua pesan dan komentar di akunnya. Ia mendapat sebuah tantangan menggiurkan di mana seorang penonton berani memberi uang 50 juta jika mereka berdua melakukan eksplor gaib di kos kelabu. 50 juta? Wah, gas! Christine sangat bersemangat untuk menemukan kos kelabu itu dan mendapat uang 50 juta rupiah sebagai hadiah challenge dari netizen. Chloe memperingatkan bahwa kos kelabu memiliki banyak peraturan di mana tidak semua orang bisa masuk ke sana. Christine tetap bersikeras untuk pergi dan menjalankan tantangan itu. Udah, kasih uangnya. Pagi harinya, Christine pamit pada sang ibu untuk pergi mencari kos kelabu. Ibu tanpa khawatir karena rumah yang sekarang dijadikan kos kelabu itu adalah milik Eyang Nia. Eyang Nia adalah tante ibunya Christine. Ia berusaha menunda kepergian putrinya dan meminta Christine untuk sarapan terlebih dahulu. Melihat Chloe sudah berada di depan rumah dan menunggu sendirian di luar gerbang, Christine langsung pergi tanpa menuruti nasihat ibunya. Mereka berdua melenggang pergi dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Christine masih membicarakan uang 50 juta yang tidak digunakan untuk liburan ke Bali bersama Chloe. Setelah berbicara panjang lebar, Chloe sempat mengaku kesal dengan Christine yang tidak mengindahkan perkataan ibu untuk sarapan dulu. Christine menegaskan setelah mereka mendapat uang 50 juta, Chloe bisa beli makanan apapun yang diinginkan. Tampaknya, Christine sudah tak sabar untuk menyelesaikan tantangan bernilai tinggi. Sesampainya di Pangkal Pinang, mereka hampir menabrak seorang pria yang keluar dari gerbang kos Sumin. Ternyata pria itu adalah Pak Sumin, sang pemilik kos-kosan. Mereka terlibat perdebatan sengit untuk menentukan siapa yang salah. Di mana-mana orang yang bawa kendaraan itu yang salah. Karena sudah kepalang basah, Christine sekalian bertanya di mana kos kelabu berada. Ia memberikan uang 100.000 agar pria itu mau buka mulut. Nahasnya suara Pak Sumin tak semudah itu dibeli. Ia justru menawarkan kos-kosannya sendiri yang ada di belakangnya. Christine memberi uang sogokan lebih banyak lagi. Sambil menghitung uang lembaran merah yang didapat, pria itu meringis ketakutan. Anunya yang gatel. Ternyata kos kelabu sudah dikenal angker dan banyak kejadian mistis di sana. Pak Sumin tidak menyarankan mereka berdua ngekos di tempat itu karena sudah pasti mengalami sesuatu. Apalagi banyak pantangan dan aturan yang berlaku di kos kelabu. Lagi-lagi Pak Sumin mempromosikan kosannya itu. Chloe dan Christine sudah tak sabar untuk mengunjungi kos angker kelabu itu. Mereka bergegas pergi hingga sampai di tujuan. Bukan deketin, sampai bigo lo tempatnya. Kotek kakiku. Begitu masuk ke dalam, Christine menekan bel berulang kali hingga sang pemilik kos muncul dari bawah meja.
Tante Susan langsung mengunggulkan kos miliknya sebagai kos paling terbaik yang pernah ada. Tante Susan bertanya hendak menyewa berapa kamar untuk berapa bulan. Chloe mengatakan hendak menyewa kamar itu beberapa hari saja. Mereka terlihat adu mulut karena harga sewa per kamarnya mencapai 2 juta per malam. Christine berusaha menawar harga dan berhasil menurunkan 50%-nya. Tante Susan memberikan kunci kamar nomor 1 pada mereka berdua. Christine bertanya apakah mereka bisa tidur di satu kamar saja untuk menghemat biaya. Tante Susan tidak menaruh curiga pada Chloe yang bersikap kemayu. Sebelum mereka pergi, Tante Susan memperingatkan agar Christine tidak masuk ke kamar yang digembok di ujung rumah. Tak berselang lama, Keke muncul dengan membawa 2 gelas kopi. Melihat Christine dan Chloe buru-buru mau masuk kamar, Keke langsung menuduh mereka hendak beradu cinta. Christine terpaksa menolak sajian kopi itu karena sudah terlanjur kesal dengan tuduhan yang tak senonoh. Tante Susan membujuk Christine dan Chloe agar tetap meminum kopi dari mereka itu. Apalagi mereka harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan di kampung Taman Sari. Warga sekitar masih menjunjung adat kepercayaan leluhur di mana sajian kopi adalah bentuk penghargaan yang tidak boleh ditolak begitu saja. Christine masih keras kepala dan enggan mengikuti aturan adat itu. Bersama Chloe, ia pergi menuju ke kamar yang sudah disewa. Keke dan Tante Susan menegaskan jika terjadi sesuatu pada 2 tamu itu, mereka tidak mau menanggung akibatnya. Malam harinya, Chloe dan Christine sudah bersiap siaran live di channel horor Area Mistis. Mereka menunjukkan lokasi terkini untuk menjawab tantangan dari seorang netizen yang menjanjikan imbalan 50 juta rupiah. Sambil berkeliling rumah, Christine menjelaskan larangan membuka pintu kamar yang berada di ujung dan digembok. Keke yang baru selesai sholat sengaja menguping aktivitas 2 anak kos baru itu. Gimana kosannya tuh kayak bau rumah tua gitu kan. Christine mengutarakan niat nekatnya untuk masuk ke dalam kamar kos terlarang demi memuaskan keinginan para penggemar. Komentar terlihat melesat cepat setelah netizen melihat sekelebat bayangan melintas di belakang mereka berdua. Ternyata kucing putih melompat sangat tinggi dan membuat ponsel Christine terjatuh ke kasur. Keke menggedor kamar Christine yang sangat berisik dan penuh teriakan histeris. Keke memberi nasihat agar Christine dan Chloe tidak nekat melanggar aturan. Chloe berkata jika di kamarnya ada kucing yang nyelonong masuk lewat jendela. Keke mengintip di dalam kamar mereka dan tidak melihat ada kucing di sana. Christine sampai heran karena baru saja kucing itu masih berlarian di bawah ranjang. Keke membahas tentang kopi yang tidak diminum oleh 2 anak kos baru itu. Ia berkata tidak meminum kopi yang disajikan pemilik rumah bisa mengundang sesuatu yang buruk atau kepunan. Jika mereka tetap melakukan itu bisa jadi jelaku atau celaka. Setelah memarahi anak kos barunya itu, Keke kembali ke kamar untuk sholat. Selesai menjalankan ibadah, pintu kamar Keke tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ternyata Chloe dan Christine sengaja melabrak Keke untuk memberi pelajaran. Jangan berisik. Diam nggak? Mereka mengancam hendak melakukan hal buruk pada Keke jika tidak mau membantu untuk membuat konten horor di kos kelabu. Christine memaksa Keke untuk membuka gembok di kamar terlarang agar mereka bisa mendapat uang 50 juta dari netizen yang budiman. Keke menegaskan semua warga kos tidak boleh mendekati kamar terlarang itu tanpa tahu alasan yang sebenarnya. Keke sendiri tidak bisa membantu karena ia tidak memiliki kunci gembok kamar terlarang itu. Chloe dan Christine masih memaksa Keke untuk membantu mereka berdua meski gadis itu sudah menjelaskan sejujurnya. Tiba-tiba Dana muncul mengagetkan mereka bertiga. Keke berkata jika Dana adalah tetua kos yang paling lama tinggal di kos kelabu. Chloe memperkenalkan diri sebagai penghuni baru di kosan itu. Dasar kampungan, bingo. Keke menjelaskan pada Dana terkait niat Chloe dan Christine yang hendak masuk ke kamar terlarang. Karena ada Christine di sana, Dana mau menceritakan kejadian di masa lalu tentang kamar kos terlarang itu. Ternyata ruangan itu adalah bekas tempat kerja dari pemilik sebelumnya. Saat terjadi krisis moneter di tahun 90-an, rumah itu pernah dirampok dan pemiliknya diruda paksa. Sejak saat itu, arwah pemilik rumah mati di sana dan sering muncul dalam wujud penampakan mengerikan. Penghuni rumah setelahnya tidak ada yang betah tinggal di sana karena sering mendapat gangguan mistis. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Setelah mendapat berbagai gangguan yang tidak masuk akal, sebagai ahli waris rumah itu, Tante Susan mengubah fungsikan sebagai kos-kosan dan menyegel kamar angker itu.
Dana sendiri tidak pernah tahu apa isi dari ruang terlarang itu. Christine berlagak preman dan memaksa untuk membantunya masuk ke kamar terlarang. Jika Dana dan Keke tidak mau membantu, maka Christine tidak segan-segan untuk menyeret mereka berdua. Tante Susan masuk ke dalam rumah dan mendengar semua pembicaraan anak-anak. Wanita itu mengenalkan keponakannya yang bernama Kusdi dan langsung membawanya ke dalam kamar. Setelah Tante Susan pergi, Keke menyebarkan desas-desus jika pemuda itu adalah keponakan tamu gede atau berondong peliharaan Tante Susan. Bahkan Keke tertawa kencang saat mengatakan bahwa Tante Susan adalah sosok perawan tua. Maklum, perawan tua. Malam harinya, Chloe pergi ke dapur untuk minum air dingin. Ia tak menyadari ada sosok hantu berbaju merah yang terus memperhatikan. Chloe hanya merasakan cemas saat melewati kamar terlarang itu. Anehnya, ia bisa mendengar suara dentuman dari dalam kamar seolah pintu bisa membuka dengan sendirinya. Christine menghampiri Chloe yang merengek ketakutan. Pria itu berkata ada tanda merah terbang. Keke meminta Christine untuk menyingkir karena Chloe mengompol hingga air kencingnya membasahi lantai kosan. Tante Susan keluar dari kamar dengan mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Begitupun Kusdi yang keluar dengan mengenakan handuk. Chloe menjelaskan jika ia melihat ada sosok hantu bergaun merah yang terbang keluar dari kamar terlarang. Kali ini Tante Susan benar-benar marah. Ia memarahi Chloe dan Christine yang tidak mau mengikuti tradisi. Ia memperingatkan anak-anak agar tidak berusaha membuka pintu kamar terlarang itu karena konsekuensinya akan sangat menakutkan. Saat tidur, Christine bermimpi tubuhnya terikat di batang pohon tua. 4 wanita berjubah merah mengelilingi gadis itu hingga membuat Christine merintih ketakutan. Satu wanita dengan mahkota muncul mendekati Christine di mana Chloe sibuk mencari keberadaan sahabatnya sendiri. Dia keturunan. Makhluk berjubah merah itu memaksa Christine untuk menenggak segelas kopi yang disajikan. Wanita bermahkota itu mengeluarkan golok dan menempelkannya ke leher Christine sampai gadis itu jatuh pingsan. Chloe berteriak histeris saat menyadari Christine telah mati. Salah satu makhluk yang berjubah merah itu ternyata adalah Tante Susan sendiri. Mereka memaksa Chloe untuk menenggak sajian kopi itu agar tidak celaka. Chloe dicekoki minuman kopi hingga tiba-tiba Chloe merengek minta pulang pada Christine hingga ditampar oleh gadis itu. Christine meminta Chloe bertahan sebentar lagi karena mereka belum berhasil masuk ke kamar terlarang. Chloe justru berkata jika Tante Susan bukan orang yang baik. Wanita itu dituding hendak membunuh mereka berdua karena tidak mau minum kopi. Christine menampar pipi Chloe berulang kali untuk menyadarkan pria itu dari mimpi buruknya sendiri. Chloe mengungkapkan jika ia melihat Christine dibunuh dalam mimpinya. Christine menegaskan mereka tidak boleh pulang sebelum menyelesaikan tantangan. Christine membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan adiknya. Jika Chloe tetap nekat ingin pulang, Christine bertekad untuk menyelesaikan tantangannya sendiri. Akhirnya, Chloe menemani Christine sekali lagi untuk menyelesaikan tantangan. Malamnya, Christine bersama Chloe, Dana, dan Keke melakukan persiapan untuk mendobrak kamar terlarang. Keke menunjukkan story Instagram Tante Susan yang masih sibuk berpacaran dengan Kusdi. Mereka tak anti menggibah dan menuduh Tante Susan menggunakan pelet mahal. Mereka mengumpulkan semua peralatan di atas meja. Keke membawa berbagai macam makanan dan minuman seperti hendak bertamasya. Sementara Dana membawa kapak untuk berjaga-jaga. Atau nggak magicom? Bereskan masak nasi kok di situ. Udah. Dengan mempekerjakan 2 anggota baru secara gratisan, Christine memberi ekspektasi tinggi agar acaranya sukses. Area mistis, sukses! Sebelum memulai aksinya, Chloe memanjat tubuh Keke untuk mengintip ke dalam kamar Tante Susan. Sang pemilik kosan masih berjumpa mesra dengan kekasihnya. Coba rasakan yang ini. Chloe tidak bisa berhenti mengintip sambil membuka mulut untuk ikut memperagakan. Tak disangka, ternyata Tante Susan sedang membantu Kusdi untuk mencoba membuka sepatu baru. Mereka berdua pergi makan malam romantis dengan outfit yang serba baru. Chloe dan Keke terpaksa sembunyi di balik perabotan rumah. Tante Susan dan Kusdi baru sampai di kafe mahal. Mereka saling merayu hingga Kusdi akhirnya meminta dibelikan barang branded baru. Pelanggan kafe di sebelah kursi mereka langsung nyinyir dengan suara kencang. Mereka menyindir pasangan tante dan keponakan itu.
Tante Susan marah besar dan menyiram wajah pemuda gemulai itu dengan air mineral. Mereka berkelahi sampai saling jambak-jambakan. Kusdi menarik tangan kekasihnya dan membawanya pergi. Di waktu yang sama, Christine bersama teman-temannya sudah siap menerobos masuk ke kamar terlarang. Sebelum memulai menjebol pintu, Chloe yang ketakutan memimpin berdoa. Tanpa ragu, Dana menghancurkan kayu penghalang pintu dengan kapak besar. Akhirnya mereka bisa masuk ke dalam kamar itu untuk pertama kali. Kamar itu penuh dengan debu dan kain yang mencuntai ke lantai. Christine memulai siaran langsungnya untuk menunjukkan kamar itu pada para penggemar. Sudah bisa masuk ke kos kelabu ini. Di waktu yang sama, Dana menyibak kain batik yang terlihat mencuntai. Ternyata di balik kain itu ada patung manusia yang tampak usang. Chloe membanggakan diri karena sudah berhasil masuk ke kamar terlarang di kos kelabu. Christine menyalakan lilin dan dupa untuk memulai ritualnya. Saat ia sibuk, komentar dipenuhi oleh sosok Walid Maulana yang sedang mencari bidadari. Chloe menggunakan alat audio untuk menangkap fenomena gaib yang terekam melalui frekuensi suara. Christine menegaskan jika ia sudah selesai memenuhi tantangan. Ia meminta akun yang menantang untuk menyerahkan mahar sebesar 50 juta seperti apa yang dijanjikan sebelumnya. Di waktu yang sama, Dana menemukan foto lawas dari perempuan bergaun merah. Anehnya, pintu kamar tertutup dengan sendirinya dan tak bisa dibuka lagi. Mereka semua ketakutan dan berteriak mengajak Christine untuk segera pergi. Dana bertanya pada Christine siapa netizen yang memberikan tantangan ke kos kelabu. Christine menjawab, akun netizen itu bernama Nyai Ambar Ningsing. Dana semakin ketakutan dan berkata jika nama netizen itu sama persis seperti sosok wanita bergaun merah di foto. Dana berteriak agar Christine melihat sosok foto di dinding itu. Christine tidak bisa melihat foto apapun selain kertas hitam pekat. Ternyata foto itu menghilang secara misterius. Keke berteriak histeris sambil menuju ke arah patung. Tak disangka sosok arwah Nyai Ambar muncul dari kegelapan di ujung kamar. Christine kesal dengan tingkah teman-temannya yang penakut. Ia mengusir mereka bertiga agar keluar dari ruangan karena mengganggu ritualnya. Suara wanita terdengar berbisik memanggil nama Christine. Gadis itu berusaha mencari sumber suara yang sedari tadi memanggilnya. Tak disangka, Christine kerasukan setan Nyai Ambar Ningsi di mana tubuhnya kejang-kejang dan kukunya jadi panjang. Nyai Ambar Ningsi berubah menjadi semakin besar dan tinggi. Setelah mengusap kepala Christine, sosok Nyai Ambar mencabut rambutnya sendiri dan memasukkan ke dalam mulut Christine. Gadis itu dipaksa untuk menelan rambut setan sementara 3 teman lainnya berteriak minta tolong. Pintu kamar itu seperti terkunci dari luar hingga tak bisa dibuka kembali. Tante Susan dan Kusdi baru pulang setelah berpacaran. Mereka mengira anak kos sudah tidur. Tante Susan memilih untuk mengedap-ngedap agar tidak ketahuan anak-anak. Tante Susan memilih Kusdi untuk main lagi di kamar tapi jangan berisik. Dua anak kos lain mengadu pada Tante Susan jika Christine dan teman-temannya terjebak di kamar terlarang. Tante Susan panik dan bergegas menyambangi mereka. Nyai Ambar menyerang anak kos lain yang ketakutan di depan pintu kamar. Tante Susan dan Kusdi bingung karena pintu kamar itu tidak bisa dibuka. Ia meminta bantuan Kusdi untuk memanggil Pak RT sementara anak-anak yang terjebak di sana semakin dibuat ngeri oleh tingkah Christine yang mencurigakan. Seorang wanita dengan pakaian merah dan hijab putih menyajikan kopi dan memaksa Christine untuk menghabiskannya. Christine menegak kopi itu sampai habis meski dirinya tak pernah minum kopi. Anehnya Christine bisa melihat sosok lain dari bayangan cermin. Sosok Christine berubah menjadi gadis berjubah merah dan jatuh pingsan. Ternyata Christine diperlihatkan kejadian masa lalu saat si wanita diruda paksa oleh pria bayaran. Setelah puas, pria itu membunuh Nyai Ambar sampai mati. Mata Christine menangis dengan air mata berwarna merah pekat. Di dunia sebenarnya, sosok hantu bergaun merah itu mencekik leher Christine dan ditarik ke langit-langit. Kusdi datang bersama Pak RT dan langsung membaca ayat suci Al-Quran tepat di depan pintu kamar. Nasnya pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Dari salah pintu diselipkan kertas yang menyuruh Chloe dan Christine untuk minum kopi. Untungnya Keke membawa kopi di botol minumannya. Chloe menyuapi Christine dengan kopi itu hingga terlepas dari jeratan iblis. Christine jatuh pingsan dan terkapar. Pintu bisa dibuka dan Tante Susan langsung lari menghampiri gadis itu. Mereka membawa Christine ke dalam kamar agar terhindar dari serangan iblis.
Pagi harinya, Chloe dan Christine izin pamit pada Tante Susan. Mereka meminta maaf atas kekacauan yang terjadi di kos kelabu. Christine turut menyesal karena tidak mengindahi nasihat dari Tante Susan untuk minum kopi yang sudah disajikan. Mereka saling berpelukan sebagai tanda perpisahan. Christine berjanji pada dirinya sendiri untuk senantiasa menghargai pemberian orang lain. Tante Susan ikut berterima kasih karena kamar Ambar sudah bisa dibersihkan dan disewakan lagi. Keke mengundang Christine dan Chloe untuk datang lagi minggu depan merayakan kebahagiaan Tante Susan yang baru saja dilamar Gusti. Sesamanya di rumah, Christine berkunjung ke makam kakeknya bersama dengan ibu dan juga adik kandung. Tak disangka ternyata leluhur Christine ada kaitannya dengan rumah kos kelabu. Dari cerita ibu Christine, leluhur mereka termasuk salah satu orang yang membunuh Nyai Ambar. Seorang pria asing menelpon Tante Susan. Ia memberi perintah agar Tante Susan tidak gagal lagi membunuh Christine dan minangnya minggu depan. Sebuah foto terjatuh dari jaket pria itu. Ternyata pria itu adalah Santo, adik kedua Ambar, dan Susan sendiri adalah adik pertama si Ambar. Mereka menaruh dendam kesumat pada Christine yang merupakan cucu dari sang pembunuh. Tante Susan sudah menyiapkan kopi beracun saat pertama kali Christine datang ke kos kelabu. Chloe tidak mengetahui hal itu dan menasihati Christine untuk meminum kopi pemberian orang lain. Christine menegaskan bahwa maut dan celaka datang dari takdir Allah, bukan ditentukan dari secangkir kopi. Poin pentingnya adalah menghargai pemberian orang lain apapun itu bentuk pemberiannya. Mereka melenggang pergi dan film pun berakhir. Film ini mengandung pesan budaya, tradisi, dan akibat dari mengabaikan empati. Kisah mengingatkan kita bahwa keinginan kecil yang mengabaikan bisa menimbulkan akibat besar, baik di dunia nyata ataupun di dunia gaib. Oleh karena itu, kita harus lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain sekecil apapun itu. Jangan anggap remeh permintaan sederhana karena bisa jadi itu adalah ujian bagi hati nurani manusia. Bahkan penolakan kecil dapat membawa pada kecelakaan yang jauh lebih besar. Selain itu, menaruh dendam atas kejahatan masa lalu akan melahirkan luka baru yang diwariskan dari generasi ke generasi. Alangkah lebih baik jika bisa memaafkan sebagai cara untuk berdamai dengan takdir yang menyelamatkan hati dari kebencian itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.